Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Eh, Berbicara soal wakil presiden kita, banyak sekali orang yang mencemooh beliau ya, dengan isu nepotisme, isu tentang kurangnya pengalaman, dan lain sebagainya itu, ambisi politik dibandingkan dengan ayahnya dan lain seterusnya itu. Sebenarnya kalau kita mau berpikir objektif ya, sebenarnya di umur yang semuda itu menjadi wakil presiden itu adalah beban tersendiri. Ada beban psikologis yang ditanggung oleh Pak Gibran Rakabuming Raka. Seharusnya kita bersimpati gitu ya. Tapi bukan saatnya kita bermain hati di sini. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir positif dan objektif. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat para pembicara, para pengkritik, bahkan para pencemooh ya, yang berulang-ulang kali membicarakan tentang wakil presiden kita itu orang yang kurang pengalaman, yang tidak mengerti, yang pelangak pelongo, kemudian dikaitkan dengan isu politik dinasti dan sebagainya itu, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki pengalaman mengatur negara dan golongan-golongan orang yang tidak lagi berkuasa. Itu yang mengkritik habis-habisan gitu. Tapi bagian mereka yang di dalam istana yang sedang berkuasa memuji-muji berlebihan. Jadi kita berada di persimpangan yang mematikan sebenarnya sebagai rakyat ya. Untuk mengikuti mereka yang kritis karena sakit hati, itu juga kesalahan keliru, kesalahan yang fatal ya. Kemudian kita mengikuti mereka yang memuji-muji berlebihan yang sedang berkuasa, itu juga kesalahan yang fatal. Akhirnya rakyat tidak tahu harus kemana. Di kampus-kampus juga banyak sekali orang yang kemudian takut untuk berbicara secara objektif tentang hal ini. Orang yang berbicara objektif, terang-terangan mengkritik, itu dianggap golongan mereka yang sakit hati. Tapi mereka yang memuji-muji itu dianggap golongan dari istana. Jadi kita sudah berada pada keadaan eh, yang mana benar dan salah itu tidak lagi berada pada posisinya. Jadi di sini saya ingin mengajak Anda melihat ke depan gitu. Sudahlah, berhenti berbicara soal eh, Gibran Rakabuming Raka itu terkait dengan politik dinasti. Berhentilah kita berbicara Bapak Gibran Rakabuming Raka itu orang yang tidak berpengalaman dalam politik. Toh buktinya dia berhasil menjadi wakil presiden dan terpilih dilantik. Dan apapun ucapannya itu dihargai oleh semua orang. Orang yang menghargai atau tidak menghargai harus tunduk dengan pendapatnya, harus tunduk dengan hukum-hukum yang akan ke depan dilakukan, peraturan-peraturan presiden dan lain sebagainya. Bagaimana kita harus memposisikan diri? Kita memposisikan diri tetap pada jalur rakyat, yaitu kita menginginkan apa dan kita adukan, kita mau apa kita serahkan kepada pemerintah, dan kita butuh apa misalkan kita bicarakan gitu. Misalkan tidak sampai pembicaraan itu, maka ya sudah, kita tidak punya jalan lagi karena kita mengadu kepada orang yang sakit hati itu hanya akan memperkeruh masalah gitu. Atau kita dukung semua eh, apa namanya dukung semua kegiatan-kegiatan pemerintah, bukan berarti untuk menjadi penjilat tapi menjadi jalur aman gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan money politik haram, money politik jangan diambil dan sebagainya, ya percuma saja ketika kamu tidak mengambil money politik, kamu juga dapat apa kan juga tidak jelas gitu. Orang yang seideologis apapun seperti Budiman Sujatmiko misalkan sekarang di istana, orang-orang
aktivis 98 yang ada di istana semuanya diem. Yang di luar ya seperti biasanya berkicau seperti burung-burung di pagi hari yang sedang lapar mencari makanan. Ya begitulah keadaan negeri ini. Jadi kita berhenti berbicara tentang kebobrokan seseorang. Yang jelas kita lihat prestasi di depan mata kita, bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah pemuda yang berprestasi, walaupun ya gayanya seperti itu. Tapi menurut saya dia memiliki nurani yang masih mampu diraih oleh rakyat. Dia memiliki ide-ide yang mungkin masih dianggap kekanak-kanakan seperti lapor Mas Wapres, kemudian dikaitkan dengan akun Fufu Fafa dan sebagainya itu. Oke, itu terserah gitu. Ada program di depan mata kita, yaitu program makan siang gratis, makan pagi gratis. Kita lihat saja implementasinya sebesar apa untuk rakyat gitu. Kalau memang tidak ada untuk rakyat, ya kita mau protes seperti apa juga bingung, nggak usah protes gitu. Kita jalani aja hidup ini, bahwa umat Islam harus tetap fokus pada pendidikan. Berhentilah saling caci maki gitu. Sebenarnya saya ingin berbicara lebih panjang tentang fokus kita, yaitu tentang pendidikan. Karena mungkin generasi kita ini generasi yang gagal. Saya mungkin generasi yang gagal, yang sejak kecil tidak terfikirkan tentang isu-isu nasional, hidup di kampung yang begitu-begitu saja gitu, dirawat oleh orang tua yang seorang nelayan dan lain sebagainya. Tapi sampai saya tidak mempermasalahkan keadaan, hanya saja justru karena jasa kedua orang tua saya mengerti di mana posisi saya sekarang. Posisi saya adalah di persimpangan jalan, di mana antara kebenaran dan kesalahan itu berada bukan pada tempatnya. Orang yang sakit hati dia akan terus cemooh para pemimpin kita. Orang yang menjilat akan terus memuji para pemimpin. Sebenarnya kita berada di negeri apa? Ya begitu kira-kira ya. Kenapa saya mengajak Anda untuk berhenti untuk mencemooh orang lain? Karena ketika Anda mencemooh orang lain, sebenarnya itu adalah isi kepala Anda, adalah cemoohan itu. Kosakata yang Anda keluarkan adalah diri Anda sendiri. Jika Anda ingin mengkritik, kritiklah dengan bahasa yang baik, kritiklah dengan bahasa yang mudah dimengerti, bukan bahasa yang kontroversi yang justru membawa ketegangan, membawa emosional, membawa kekacauan yang lebih besar lagi. Oke coy. Nggak tahu saya harus ngomong apa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.